santriwan santriwati yang saya cintai, saya kalau dibacakan tiba berjanji, memang dulu di eretan itu sekian tahun yang lalu selalu tiba. Ini ganti simtuduror, semuanya baik. Hanya kalau tiba itu santri dulu saya suruh ngapal-apal di panggung pada apal. Simtuduror saya tidak banyak mengikutinya, maka alhamdulillah sekarang kembali pada tiba lagi lah. Itu ceritanya Rasulullah sallallahu. Kita penting tahu ceritanya orang, jangan nggak tahu ceritanya. Apa saja pasti ada riwayatnya, ceritanya. Pondok pesantren Darussalam Al-Qur'ani ini tidak lalu terus ada begitu ya, tidak. Dari sawah diuruk bangunan yang pertama kali itu, terus tambah ini, tambah masjid, cerita. Kita dengan mengungkap cerita itu bisa menikmati apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Anak-anakku sekalian kan banyak nggak tahu cerita seseorang. Orang tua kamu itu ceritanya dulu macam-macam untuk sampai sekarang. Ada yang mau cerita, ada yang nggak mau cerita. Kalau saya ceritain biar kita merasakan nikmat yang ada sekarang ini, proses yang panjang yang pernah kita alami. Alhamdulillah. Kamu juga demikian lupa. Saya dulu mondok dengan segala kekurangannya. Kemudian ada bangunan, ada ini, sumurnya dulu kurang, lampunya kurang. Saya dulu di Gontor, lampu aja nggak ada listrik. Listrik itu jam 4-5 sore baru dinyalakan, jam 10 mati. Jauh ceritanya, bahasa jadinya rekosonya, sulitnya hidup. Sekarang udah 24 jam listrik, malah listriknya nyala, orangnya nggak mau belajar. Dulu untuk belajar itu nyalain lampu blik, lampu semprong, lampu apa namanya itu, subhanallah susah. Rambut kita kadang terbakar. Untuk menghafal itu sulit. Maka kita dapat ilmu, bisa kita nikmati sekarang, alhamdulillah. Tidak ada orang karanya lalu jengguluk lalu sehebat, tidak ada. Pakai proses. Nabi Muhammad juga demikian rupa. 6 tahun ditinggal ibunya wafat. Sebelumnya bapaknya wafat, yatim. 8 tahun kakeknya wafat, dipelihara lagi oleh pamannya. 12 tahun mulai berdagang, susah. Maka karena keadaan yang demikian rupa, tangguh hidup ini. Kalau sekarang kan nggak tangguh, apa-apa ada, nggak banin, nggak banat, apa-apa ada, males. Bagaimana suruh sukses? Nggak mungkin. Orang yang sukses itu didasari dengan ketika muda mau belajar, mau menghadapi kesulitan. Saya tanya kepada santriwan santriwati, pengen sukses nggak? Pengen sukses nggak? Maka harus ini sejarah. Rasulullah dulu susah, apalagi umur 25 tahun itu sudah mulai berdagang. 25 tahun itu gagah-gagahnya. Nah, di sana ceritanya ada wanita yang kaya raya, separuh Mekah itu milik dia. Seneng kepada beliau. Gimana ya kawinnya? Oh, ya pakai mas kawin kayak itu. Subhanallah. Kawinlah beliau, punya anak banyak, tapi wafat pada semuanya. Istrinya yang dicintai namanya Khadijah.
Rasulullah kawin umurnya 25 tahun. Sekarang 25 tahun, siapa yang umurnya 25 tahun? Siapa yang 25 tahun? Yazid berapa umurnya? Ini kamu 25 tahun ya, Syafi'i. Bangkit terus, Ustaz bangkit berapa? Udah 9, tak apa-apa. Saya kawin tahun 36 tahun saya baru kawin. Susah, hidup saya susah. Saya tidak menghendaki anak-anak saya, cucu saya susah, tapi supaya tahu kehidupan dulu itu susah. Makan saja susah, pakaian susah, mondok susah, uang susah. Sekarang apa-apa ada. Alhamdulillah. Orang tua enggak menghendaki anak-anak cucunya susah, tidak, tapi supaya tahu cerita. Orang tua tahu cerita, subhanallah, bisa merasakan nikmat. Rasulullah itu susah. 25 tahun sama Khadijah, orang yang paling kaya. Umur 40 diangkat sebagai kenabian, sebagai nabi. Orang jangan disangka bahwa kebenaran itu terus orang senang, tidak. Dimusuhi sendiri oleh kabilahnya, oleh keluarganya, apalagi yang namanya Abu Jahal. Dari memusuhnya dia dengan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu, sampai turun ayat Quran, tabbat yada Abi Lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab saya selanaran wa imra'atuhu fi jitiha. Itu cerita itu sebenarnya bagaimana pamannya enggak seneng memusuhi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad relax aja dihadapi saja, karena Nabi merasa saya bukan kemauan saya, kemauan yang mau menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu. Nah kalau kamu tahu cerita gini enak kita ini, yakin. Maka di Mekah Nabi Muhammad itu 13 tahun menanamkan tauhid. Menanamkan tauhid dulu, tanamkan keyakinan bahwa Allah itu ada. Orang kalau yakin Allah itu ada, nikmat. Maka saya katakan kepada kamu, barang yang ada itu tidak mesti harus dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Ada azan, kita dengar dengan telinga kita. Subhan ya, barang yang ada kalau ditanyakan kadang-kadang nggak perlu dijawab. Siang itu apa toh? Wah, kalau kita main logika gitu susah. Siang itu ya ada matahari. Oh kalau ada matahari masih siang. Ya enggak demikian rupa, ya sudah siang. Maka bahasa Arabnya la yahtajun naharu ila dalilin. Siang itu enggak perlu bukti. Ya udah sekarang ini siang. Enak itu apa? Relatif. Enak menurut seorang belum tentu enak menurut yang lain. Ada barang-barang yang relatif. Kemarin minggu itu saya katakan angka 9. Kalau dari sebelah kanan saya 9, sebelah kiri berapa? Padahal bendanya ya itu saja. Dilihat dari sebelah kanan 9, dilihat dari sebelah kiri 6. Yang benar yang mana? Dari sudut pandang. Nah kamu sudah pintar sekarang. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat lalu bermusuhan, bunuh-bunuhan, salah. Ya udahlah,
menurut kamu begitu, menurut saya begini. Selesai. Hidup ini nggak usah terlalu bersikeras, lehernya keras, ngotot, waduh bunuh-bunuhan. Nggak, jangan. Beda pendapat itu boleh. Beda pendapat itu, kita mencintai Rasulullah Sallallahu. Kita mengadakan peringatan di mana-mana, di tiap kampung, tiap masjid, tiap musala, karena kita cinta, senang. Jangankan Rasulullah, kita saja sesamanya. Kadang-kadang hari ulang tahunnya, Masya Allah, happy birthday to you, happy birthday to you, selamat ulang tahun, ucapkan ulang tahun. Amin. Ada yang mengatakan selamat ulang tahun, boleh. Ada yang mengatakan bid'ah, ya monggo. Kalau saya mengatakan ya itu mubah saja. Selamat ulang tahun aja kok bid'ah. Ya, terlalu picik. Hidup ini jangan terlalu picik. Apalagi kamu hidup nanti di negara yang bukan Islam, di Eropa, di Amerika. Siapa tahu kamu bisa lang-lang ke negara Arab, ke Amerika, Eropa, amin. Ke Afrika, orang hitam-hitam semuanya. Wah, Masya Allah, orangnya hitam-hitam. Orang hitam itu nggak akan ketahuan kalau malam. Ya gelap, sudah gelap ditambah gelap, gelap ditambah. Itu ketahuannya gimana? Ketahuannya bagaimana? Ketahuannya kalau dia tertawa, hehe, gitu. Oh, itu giginya putih. Alhamdulillah. Jadi kamu syukur, nggak terlalu hitam. Alhamdulillah. Wah, kalau kamu di Afrika hebat sendiri. Tapi kalau kamu di negara Belanda, orangnya putih-putih. Orang Belanda putih-putih kayak warna babi itu loh. Pernah lihat babi enggak? Warnanya apa itu? Putih. Pink ya, pink. Ya itu orang barat. Itu saya pernah tahun 1977 ke Belanda. Mudah-mudahan kamu bisa lang-lang buana kemana saja, amin. Pengen enggak? Punya duit enggak? Punya. Saya dulu juga enggak punya. Nah, subhanallah, saya bisa lang-lang buana karena saya keinginan saya tinggi. Enggak gampang, aduh di pondok berat, minta pulang mak, minta pulang pak. Kira-kira yang gitu ada atau ada? Nah itu, maka saya obati penyakitnya. Jangan cepat putus asa, harus tahan banting. Kesulitan pasti ada. Hidup ini enggak ada yang tanpa kesulitan. Saya sudah belajar susah, berdoa enggak diterima. Waduh, enggak ada doa itu. Ya Allah, minta 200 miliar, blek 200. Ya enggak. Ada atau enggak ada? Enggak ada. Minta, nanti suatu saat Allah akan kasih. Jangan kau kayak orang PKI. PKI itu pinter itu ngibul orang. Anak-anak TK, anak-anakku, ayo ngangkat tangan. Ya Allah, minta pensil. Tutup matanya. Ya Allah, minta pensil. Buka matanya. Ada enggak? Enggak ada. PKI itu, gaya PKI itu. Ayo tutup matanya lagi. Pak Guru, Bu Guru, saya minta pensil. Tutup matanya. Akhirnya oleh Pak gurunya, Ibu Guru dikasih pensil. Ada atau enggak ada? Ada pensilnya.
Tuh, Tuhan tuh nggak ada kamu mintai, nggak memberi. Itu cara PKI menanamkan kekufuran. Nah sekarang PKI gaya baru, bentuknya yang lain. Maka PKI itu merajalela, didukung oleh PKC, Partai Komunis Cina. Itu sudah berapa puluh juta yang ada di Indonesia. Konon sudah banyak. Na'udzubillahi min. Yakinlah mereka nipu daya kita. Mudah-mudahan Allah akan lebih menipu daya kepada mereka. Amin. Kita kan nggak mau dijajah, ekonomi dijajah, kebudayaan dijajah, apa dijajah. Kita nggak senang. Maka ada maulid, ceritanya gimana Nabi tadi umur 25 kawin sama Siti Khadijah, janda, punya anak namanya Nopal. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya Rasulullah punya putra banyak, tapi pada wafat. Ada lakinya, ada perempuannya. Yang anak perempuannya ada namanya Umi Kulsum, dikawin di Sayyidina Utsman. Ada punya lagi dikawin, ada lagi yang dikawin oleh Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Lahab. Subhanallah. Akhirnya ada yang mengatakan cerai, ada yang mengatakan enggak terus. Ya karena orang iman seseorang enggak sama. Maka orang itu kalau dikasih hidayat oleh Allah, alhamdulillah, maka kita setiap saat minta hidayat dari Allah. Maka sholat kita ihdinas siratal, maka yang khusyuk kalau sholat, biar Allah kasih hidayat, biar digoda oleh setan. Setan itu umurnya panjang, dia mati. Dalam beberapa ayat, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, bila saya umur, anzirni, intidhar, ini tunggu saya umurnya sampai yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala, Allah dawuh, innaka minal mungdarin, kamu akan diberi umur yang panjang. Enggak kayak kita ini di bawah 100 wassalam. Tidak ada yang lebih 100, jarang. Kita paling 100 sudah alhamdulillah. Itulah kehidupan. Enggak ada orang hidup terus. Fir'aun yang galaknya kayak gitu mati. Namrud yang galaknya kayak gitu mati. Bung Karno yang itu meninggal dunia jadi presiden, mati. Pak Harto mati. Habibie mati. Gus Dur, Megawati belum. Jokowi ya kita doain aja dah, mudah-mudahan Allah ngirim azab pada dia dah. Kita bukan benci kepada orang, tapi perbuatannya yang zalim itu yang kita enggak senang. Kau jangan benci sama orang Belanda, sama orang Jepang, Inggris, Prancis, Arab, kita enggak boleh benci. Cina enggak boleh benci. Tapi perbuatan mereka yang menzalimi kita, kita enggak senang. Kalau kamu, rumah kamu diambil, boleh atau enggak boleh? Kenapa? Ya rumah saya. Udah gini aja, kamu punya sarung diambil yang lain, boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. Subhanallah, subhanallah. Kita perbuatan yang enggak baik itulah yang kita enggak senang. Kita doain aja, mudah-mudahan orang yang ingin menjajah NKRI ini dikirimkan azab oleh dia. Amin. Allahumma ja'al kaidahum aidan alaihim wa kufratahum waqi'ina fiha wa nasbuhum sawatal khida ij'alhum musakina ilaiha musadina fiha wa asirina ladaiha ya hayy ya qayyum ya dzal jalali ikram. Setelah Nabi umur 40 terus terima wahyu. Wahyu itu ceritanya, kalau Nabi Musa itu langsung diajak ngomong oleh Allah.
satu-satunya nabi dan rasul yang diajak ngomong oleh Allah Nabi Musa. Nabi-nabi yang lainnya enggak ada. Kata dalam riwayat, wahyu itu datang kadang-kadang kayak ada bel, dang dang dong dang dong dang dong dang. Kayak kadang-kadang ada tawon itu lebah. Kadang-kadang macam-macam. Oh, itu berarti wahyu datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ditulis. Orang masih banyak buta huruf, tapi beberapa orang bisa nulis. Maka Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Tulis itu Abu Syah itu yang bisa nulis Quran. Hanya beberapa aja. Subhanallah, orang kalau nggak ngerti tulisan itu ya sedih juga ya. Subhanallah. Nah, Quran zaman Rasulullah belum ada kayak jadi gini proses. Dulu Quran ditulis nggak ada harakat atas bawah, shin, sa, ta itu nggak ada, ya, ba itu nggak ada. Baru proses sekian tahun ditulis komplit. Sekarang tinggal membaca alhamdulillah. Orang kayak gitu aja. Yang ditulis sulit. Alhamdulillah orang banyak hafal Quran. Nah sekarang udah komplit kayak gini, orang membaca aja kadang-kadang nggak mau. Nah saya cerita sedikit. Habibie itu pernah presiden Indonesia yang ketiga. Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, apa? SBY, Jokowi. Yang akan datang siapa? Siapa? Ya Prabowo. Betul atau enggak itu kita enggak tahu. Siapa tahu dari antara kamu jadi presiden. Amin. Harus belajar sungguh-sungguh. Enggak laki enggak perempuan. Di beberapa negara itu presiden perempuan, perdana menteri perempuan. Karena dia bahasa Inggrisnya bisa. Bahasa Inggris enggak bisa. Kami ini ya suruh mancing enggak mancing ya. Ya, pengen jadi presiden bahasa Inggris nggak bisa. Ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis harus dipelajari mulai sekarang. Jangan diderita oleh penyakit malas. Orang tuh naudzubillah kadang-kadang malasnya tinggi. Kalau ada azan, ada bel, oh iya, saya suruh bangun. Memang setan goda. Tadi saya katakan setan itu umurnya panjang. Sekitar kita ini banyak setan, tapi enggak kita lihat. Karena manusia ini lahir mesti ada dua korin. Yang satu baik, yang satu buruk, itu enggak mati. Jadi kita ini setan banyak. Korin itu dari setan. Subhanallah. Maka kita harus selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaiton, a'udzu bikalimatillahi tammah. Nah, bedanya setan dengan jin kemarin sudah saya paparkan. Kalau jin ada yang baik, ada yang Islam, ada yang enggak Islam. Kalau setan selalu berbuat jahat. Nah, kemarin juga saya terangkan apa bedanya malaikat, binatang, manusia. Yo, siapa ingat? Ya. Kemarin kan saya katakan saya suruh nulis. Apa bedanya manusia, binatang, jin, setan? Pakai apa nah? Ini mic-nya dipakai, ya. Manusia diberi akal dan nafsu. Binatang diberi nafsu, tidak diberi akal. Dan malaikat tidak diberi akal dan tidak diberi nafsu.
Jadi kalau manusia ini dikasih akal, dikasih, kalau binatang dikasih nafsu saja. Kalau malaikat enggak dikasih nafsu, udah ibadah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah saja, tasbih saja, subhanallah 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 subhanallah. Kalau manusia ada lapar, ada haus, ada pengen tidur. Kamu pernah merasa lapar enggak? Nah, kalau lapar makanya enak bagaimana? Kata kiai saya, lauk yang paling enak itu adalah lapar. Apalagi soto Betawi. Alhamdulillah. Ini ada yang bikinkan soto Betawi, mau enggak? Kita doain mudah-mudahan mereka sehat, lahir batin berkah, banyak rezekinya, amin. Karena kita senang dengan maulid. Tadi saya katakan itu Abu Jahal senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, membebaskan Suwaibatul Aslamiyah, membebaskan Sumayyah, membebaskan ini. Setiap hari Senin kelahiran Nabi itu azabnya diringankan. Orang kafir. Apalagi kita yang senang dengan kelahiran Nabi, insya Allah Allah akan mengijabahi doa-doa kita, amin ya Rabbal. Nah, anak-anakku, perjuangan Nabi hebat. Nah, Quran aja proses. Pada saat pondok ini tidak jenggelek jadi gini aja. Ya sawah kayak gitu 7 tahun yang lalu sawah. Kamu lihat sawah. Setiap saat sawah, masya Allah. Baru punya nguruk, bikin bangunan. Alhamdulillah ada masjid, ada bangunan belakang. Doain mudah-mudahan di belakang sana Allah ngirim rezeki yang miliaran, yang berkah, amin. Yakin kalau doa kamu ikhlas, Allah akan ngijabai, amin. Ya Allah berikan rezeki yang miliaran yang berkah ya Allah. Ya rezeki yang miliaran yang berkah ya Allah. Ya rezeki yang miliaran yang berkah ya Allah. Ya santi yang ribuan yang berkah ya Allah. Ya santi ribuan yang berkah ya Allah. Ya uang yang miliaran yang berkah ya Allah. Ya uang yang miliaran yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa Allah kita minta enggak langsung ijabah? Ijabah itu sesuai dengan kehendak Allah. Harus pakai proses. Nah, contohnya kamu dulu dikandung oleh ibunya 9 bulan lebih, ada yang 10 bulan, ada 12 bulan, lahir kecil atau besar? Lahir langsung bisa ngomong enggak? Enggak ada bayi lahir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada enggak? Enggak ada, kecil. Sama bayi Jawa, bayi Sumatera, bayi Arab ya enggak ada kan. Ini tal enggak ada. Ada atau enggak ada? Ya iya persis. Lama-lama bisa ngomong, lama-lama bisa jalan, lama-lama main sepak bola, main layangan. Dulu kamu gitu atau enggak? Alhamdulillah. Itulah kehidupan. Rasulullah itu proses kehidupannya susah. Dakwah 13 tahun di Mekah, tidak lalu serta-merta barang yang benar, tidak dicaci maki. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, Muhammad dicaci maki, tapi tahan uji.
sampai dalam surat Yasin diungkapkan ayat 76 itu wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan sedih kau dengan ucapan mereka. Kalau sekarang bully atau Bali? Jangan bully, jangan. Omongan mereka jelek-jelekan, jangan sedih. Inna na'lamu, kami tahu mayusirrun wa mayudinun, yang dirahasiakan dan apa yang dikatakan terang-terangan. Memang orang bawa kebenaran itu tidak serta-merta diterima. Kenapa ya? Itulah manusia. Jadi tidak serta-merta barang baik itu diterima. Maka kita ngambil kesimpulan, kalau umpama barang baik nggak diterima, ya udah kita jalan aja. Jangan sedih, kita diuji oleh Allah. Satu saat kebenaran itu pasti akan ketahuan, kebenaran itu pasti akan didukung. Manusia di dunia ini sekarang konon katanya, ayo siapa tahu berapa miliar? 7 miliar. Orang Islamnya kira-kira hanya 1,5 miliar, belum ada 2 miliar. Penduduk yang terbanyak Islamnya sekarang bukan Indonesia, Pakistan. Kita ranking 2. Pakistan itu udah 300 juta, Indonesia 275 juta. Pakistan sana bingung. Ada orang Belanda, orang Inggris, Jerman, itu yang perempuan ogah-ogahan kawin, tapi dia berzina nggak apa-apa. Na'udzubillahi min, akhirnya nggak punya keturunan jarang sekali. Keturunan tuh orang dari Maroko, dari Afrika, dari Aljazair, dari Arab, dari Lebanon. Nah, akhirnya yang jadi wali kota di Inggris banyak orang Islam, keturunan orang Islam. Subhanallah, di Amerika juga demikian rupa. Itulah ajaran liberal. Pokoknya yang penting hidup ini nggak usah ada ikatan-ikatan dari Allah. Kita mau semaunya sendiri. Sering saya katakan, orang itu nggak bisa hidup semaunya sendiri. Kalau kamu jalan naik sepeda motor atau naik sepeda, lampu merah jalan atau berhenti? Lampu hijau? Kalau kamu lampu merah jalan semaunya sendiri, apa yang terjadi? Kecelakaan, tabrakan. Enggak bisa. Semaunya sendiri itu hidup ini enggak bisa. Orang itu harus pakai aturan. Itu diatur kesepakatan manusia. Kalau hijau ya jalan, merah berhenti, kuning siap-siap. Itu siapa yang bikin? Ya kesepakatan manusia. Kesepakatan nggak sama. Kalau di Indonesia jalan itu setir kiri, setir kanan. Di luar negeri setir itu di kiri. Loh kok beda? Ya udahlah, namanya hidup ini ada perbedaan. Perbedaan itu boleh-boleh saja. Berbeda pendapat boleh-boleh saja. Berbeda aturan boleh-boleh, tapi yang penting aturan. Maka anak-anakku Nabi Muhammad umur 40 tahun ke sana terus ujiannya berat. Tadi saya katakan Quran itu dulu belum ada. Zaman 17 tahun saya itu baru ditulis. Apalagi Injil Lukas, Injil ini itu 150 tahun setelah Nabi Isa. Maka kadang-kadang banyak yang enggak sama. Injil itu banyak yang enggak sama. Karena ditulis 150 tahun yang lalu. Coba 150 tahun yang lalu, tanah ini milik siapa? Tanah ini kayak apa? Beda pendapat.
Tapi kalau Quran masih dekat dengan waktunya, banyak sahabat yang masih hafal Quran. Orang Arab itu hafalannya kuat. Maka saya katakan, kalau kamu nanti punya anak, amin, namanya jangan panjang-panjang. Kalau namanya panjang-panjang, nanti nggak hafal. Kalau orang Arab namanya satu, jadi nanti sampai 30 hafal. Nah, kalau Pak Kiai ini paling 10-11. Masyuri bin Baidawi bin Misri bin Tahir bin Basir Kartoito Abdurrahman Abdurrahim Hattanuddin Prawira Kusma Parasati 11 saja. Ayo, berapa kamu? Apa? Faik bin Muhammad Fatur Rahman bin Bahkadim bin Bahimah Musari bin Banyai Harjo Besari bin Bahbujah. Jangan keras-keras, yang cepat-cepat dah. Faik bin Fatur Rahman bin Bahkadim bin Bahimah Musari bin Banyai Harjo Besari bin Bahbujah bin Rahman bin Bah Aliman bin Bah Ahmad bin Bahram bin. Berapa itu? 6, 8. Ayo ini kasihkan ini. Ayo, berapa kamu? Dani binti Iswa. Yang jelas. Dani binti Iswa. Siapa? Dani binti Iswa. Dani Iswa. bin Iswa. Dani Siswo. Namanya siapa? Dani. Enggak ada lama-lama gitu, enggak. Hanya Dani aja. Ahmad Dani. Ahmad Dani. Iya, Ahmad Dani bin Iswa. Siswo bin, enggak tahu. Sampingnya Hanif bin Bahrul Ilmi. aduh, enggak dengar Pak Kiai. Hanif bin Bahrul Ilmi. Muhammad Hanif Bahrul Ahmad Ilmi Oh. bin Bahrul Ilmi bin Surana. Terus udah, ayo sampingnya. Umar bin Sanudi bin. Bapaknya enggak tahu. Tahu Umar. Iya. Udah, kakeknya enggak tahu. Ya, kamu. Ikram bin Gopar. Ikram bin Gopar. apa? Gopar. Abdul Gopar. Iya. Gopar. Ikram bin Gopar bin Taka. Taka bin. Sudah. Ya, kamu. Gali bin Igo bin Tri. Sudah, ya sudah, kembalikan. Ya, maka orang itu tanya, kakek namanya siapa? Kok orang itu punya kakek ya? Saya kok enggak punya. Nah, dia bingung dia. Dulu saya enggak diajari gitu, enggak disebutkan. Ya tanya. Nanti kalau sudah, kenapa tuh nak? Ya ingin saya fatihai kepada mereka biar saya dapat pahala gitu. Orang ini kalau memfatihai kakek neneknya leluhurnya, insya Allah nanti dia akan mati, cucunya akan mengucapkan fatihah. Dalilnya birru abaakum tabirru abnaukum. Kalau kamu berbuat baik kepada orang tua kamu, leluhur kamu, anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Ini Rasulullah kembali tadi. Subhanallah, perjuangannya hebat, sulit. Islam itu sampai kepada kita bukan gampang gini, tidak. Wah, pakai perang, pakai macam-macam. Kita tinggal merasakan nikmatnya, alhamdulillah. Coba, Rasulullah itu luar biasa. Sebelum langit bumi diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan cahaya. Baru diciptakan cahaya, baru diciptakan langit bumi, surga, neraka.
Maka Nabi Adam ketika di surga lihat ada tulisan Muhammad, tanya kepada Allah, siapa itu Muhammad? Oh, nanti keturunanmu. Subhanallah, hebat manusianya. Sampai ada hadis yang mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaka. Seandainya bukan kamu ya Muhammad, tidak kami ciptakan cakrawala bumi dan sebagainya. Ciptaan makhluk-makhluk enggak akan diciptakan. Subhanallah, hebat manusia. Maka pantas kita cintai beliau, karena dialah yang memberi petunjuk kepada kita, dialah yang diturunkan Al-Quran kepadanya, dialah nanti akan beri syafaat kepada kita. Amin. Perjalanan hidup jauh, Nabi Muhammad susah, kita tinggal menerima nikmatnya. Alhamdulillah. Kalau nggak percaya kamu tanya kepada orang tua kamu, Pak, dulu hidupnya susah ya? Oh iya nak, susah. Kenapa? Ya saya pengen tahu aja. Saya kenal dengan beberapa orang, dulu orang tuanya susah, makan aja susah. Ibu itu banyak bohong untuk anaknya. Ini nak saya belikan makanan ini enak ini, lauk ini. Lah ibu mana? Saya sudah makan tadi. Subhanallah, padahal perutnya masih lapar. Bohong untuk kebaikan anaknya, supaya mau belajar, supaya gede. Maka kamu di pondok jangan nakal, semaunya sendiri. Istilah karpe dewek, pintu jedar nutup. Pintu kamu kalau ditutup jedar itu boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Maka pintu pondok jangan kamu sembarangan. Apalagi sekarang dipasang CCTV, ketahuan nanti. Subhanallah, sudahlah nggak usah CCTV. Yang penting hati manusia dibenahi. Jangan semaunya sendiri. Biarin aja, saya bayar di sini. Bayar kamu untuk belikan pintu itu belum cukup. Bayar kamu untuk listrik, untuk makan, untuk semuanya masih kurang. Jangan semena-mena kamu. Karwek, jangan. Apalagi kamu melanggar disiplin. Saya bukan marah, saya sayang. Ya Allah, anak sudah dinasihati setiap saat, masih ada yang melanggar disiplin. Saya bukannya marah. Ya Allah, hidayatmu ya Allah. Maka saya doain, ya Allah, berikanlah kepada santriwan-santriwati ini taufik dan hidayatmu ya Allah. Amin. Jadikanlah mereka berilmu, berakhlak ya Allah. Amin. Jadikanlah mereka orang yang sukses ya Allah. Amin. Nah, saya tanya, jujur jawab, kira-kira yang melanggar disiplin masih ada atau enggak? Masih ada atau enggak? Tolong dihentikan. Tolong jangan mengajak kawannya untuk berbuat melanggar disiplin. Saya minta betul. Kalau nakal, dulu di rumah nakal, sekarang tinggalkan kenakalannya. Jangan disangka nggak ada laporan ke saya. Kamu di kelas, kamu di kamar mandi, kamu di mana aja, laporannya sampai ke saya. Alhamdulillah. Tapi kalau saya mau saya panggil kan nggak enak. Kok Pak Kiai ketahuan ya? Banyak. Telinga saya itu di mana-mana ada yang laporin saya, ada. Maka ayolah dirubah, mau menjadi manusia yang baik. Itu sabta jiwa pondok, ikhlas, mandiri, sederhana, saling menyayangi. Saling menyayangi kok bajunya, sarungnya diambil, anaknya ditonjok, dimaki-maki, dibully. Jangan. Itu berarti kamu jiwa pondok belum meresap kepadanya. Kamu nanti akan hidup di masyarakat, tidak hidup di pondok selamanya, tidak. Kamu akan jadi orang di masyarakat, bukan orang-orangan, orang. Mudah-mudahan jadi orang yang sukses. Amin.
Saya selalu doain menjadi orang yang sukses. Doa itu penting atau enggak penting? Penting. Maka sering saya katakan, ayo orang tuanya didoain, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, banyak rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau orang tua kamu dengar kamu nakal di pondok, orang tua kamu sakit, katakanlah stroke, seneng atau enggak seneng? Orang tua kamu stroke, seneng atau enggak seneng? Karena kenakalan kamu. Kamu enggak merasa ya, oh iya ya, saya bohong, saya kira enggak ketahuan orang. Subhanallah. Jangan gitu. Jangan ditiru yang jelek-jelek. Kamu ngomong A, ngomong B, ngomong C, itu pasti akan sampai. Malaikat nyatet, orang juga akan ingat. Jangan disangka enggak ingat. Perbuatan kamu itu jangan disangka enggak diawasi CCTV saja, tidak. Orang lain tahu dan orang lain cerita. Jangan diceritakan ya, enggak bisa. Seseorang itu mesti cerita kepada yang lain. Seseorang itu mesti cerita kepada yang baik atau buruk, terserah kamu. Kalau kamu pengen diceritakan yang baik, berbuat baiklah. Maka Rasulullah yang demikian rupa berbuat susah sampai wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma ya'linun. Dimaki-maki, dibully, enggak apa-apa. Sampai suatu saat Rasulullah itu ditawari Israel, 4 malaikat datang. Israel tukang nyabut nyawa kok, sudah saya enggak usah ikut. Apalagi Jibril, saya sering ketemu dengan beliau, enggak. Ya gimana, kamu kan diperintahkan, ditawari, Muhammad, apa kamu masih pengen umurnya panjang atau sudah waktunya sekarang dipanggil? Udah dipanggil aja lah. Nabi Muhammad sederhana sekali. Maka saya menjadikan jiwa pondok itu sederhana, hidupnya sederhana. Pernah dalam satu riwayat itu perutnya diganjal batu karena lapar. Kita kan nggak pernah kelaparan. Pernah kelaparan nggak? Kok diem aja? Pernah kelaparan nggak? Nah, iya, Nabi Muhammad karena nggak ada makan diganjal batu. Itu riwayat yang cukup mutawatir. Padahal makanan banyak Rasulullah di atas segala-galanya, tapi Rasulullah nggak mau barang yang haram, barang subhat, barang halal itu nggak mau. Maka anak-anakku saya jiwai jiwa pondok, ikhlas, mandiri, sederhana. Sederhanalah hidup itu, saling menyayangi, moderat dalam berpikir dan bersikap, jujur, dilaksanakan. Kalau bukan haknya jangan. Sandalnya orang lain jangan dipakai, sabunnya orang lain jangan dipakai, bajunya orang jangan diambil. Kalau kamu makannya haram, minumnya haram, pakainya haram, doanya tidak diterima oleh Allah. Doanya pengen diterima atau enggak? Jangan makan barang yang haram. Hadisnya ada, anna yustajabu lahu, bagaimana akan diterima doanya? Makaluhu wa masrabuhu wa madhal haram, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai haram. Maka jangan gampang-gampang kamu ada makan, enggak tahu orang. Jangan enggak tahu. Malaikat mencatat atau enggak mencatat? Iya.
saya didik ini supaya kamu berbuat baik. Saya doain, saya ajarin, saya praktekkan biar kamu jadi orang baik-baik, sukses semuanya. Amin. Kadang-kadang masih melanggar, ya udahlah, apa namanya, saya sudah nggak kurang-kurang ngasih nasihat. Maka kalau di tempat lain kadang-kadang itu kita jangan membaca kelemahan orang lain. Maka ada yang cerita di sana begini, di sana kepepes, biarin aja. Pondok ini harus dijaga jiwa pondok, ikhlas, mandiri, sederhana, saling menyayangi, moderat dalam berpikir, jujur, disiplin. Kamu akan bahagia. Disuruh bahagia kok nggak mau, ya itulah manusia. Disuruh bahagia nggak mau. Jangan kamu mondok meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, membiayainya, orang keluarga membiayainya. Kok di sini masih nakal? Subhanallah. Jangan disangka nggak ketahuan. Kamu rajin sholat, tahajud, itu pasti akan ada ceritanya. Tadi saya nyinggung Habibie lagi. Saya nggak malu menceritakan. Habibie itu dulu namanya Rudi, dari kampung di Makassar, kampung sana, orang kampung, tapi Allah kasih IQ yang baik. Begitu dia ke Jerman, dia selalu nomor 3 terus. Nomor 1, 2 itu orang Yahudi. Orang Yahudi nomor 1, 2. Akhirnya dia tanya orang Yahudi, ente belajarnya gimana sih kok bisa nomor 1, 2? Padahal saya juga belajar sungguh-sungguh. Enggak dijawab, enggak, itu rahasia. Berkali-kali tanya, akhirnya dikasih tahu, ente nginep di rumah saya deh. Begitu nginep di rumahnya, jam 3 malam itu mahasiswa-mahasiswi itu yang juara 1, juara 2 itu mandi baca Quran. Padahal orang Yahudi, gak percaya, gak Islam, tapi dia baca Quran. Kan Rudi Habibie tanya, loh itu kan kitab saya. Iya, saya bisa hebat ini karena baca Quran. Akhirnya Habibie rumah nangis sujud, ya Allah, seorang Islam malah nggak baca Quran, sholat kadang-kadang masih bolong-bolong. Akhirnya dia tiap jam 3 malam bangun, mandi, baca Quran. Akhirnya dia ranking 1. Yahudi tadi nyesal, wah rahasia kita bocorkan, baca Quran. Maka kamu jangan menganggap enteng baca Quran itu. Hebat, pengen hebat, bacalah Quran selalu, dengarkanlah Quran selalu. Amin. Maka saya suruh nyetel Quran. Si Sagaf, mana Sagaf tadi? Setel Quran, nggak usah diingatkan oleh saya. Kalau di depan saya mesti saya setel. Ini kadang-kadang Ustaz Yazid, Sagaf, 2 orang ngajak yang lain. Jadi kalau kamu nanti lupa salat duhur, setel. Nanti setelah mau salat asar, matikan. Setelah salat asar setel lagi, pagi setel lagi. Untuk nyetel itu gak mau, alatnya ada. Ngajak yang lain. Luar biasa Quran itu. Allah akan angkat derajat seseorang dengan Al-Quran. Mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, luar biasa. Bahkan menurut cerita Yahudi tadi hafal Quran. Yahudi ke hafal Quran ada banyak. Allah angkat derajatnya. Maka rankingnya berubah dari orang Yahudi 1, 2 tinggal Habibie yang rankingnya hebat. Akhirnya di Eropa dia membubung naik tinggi namanya.
Dia pada pesawat itu kalau naiknya ketinggian tinggi itu ekornya itu mesti pecah. Greg itu mesti, maka Habibie dijuluki Master Greg. Jadi yang bisa mengatasi pesawat terbang yang rusak tadi. Maka kamu asal baca Quran, yakin sungguh-sungguh Allah akan angkat derajat kamu. Amin. Pengen diangkat derajatnya enggak? Pengen diangkat derajatnya enggak? Pengen terima doanya enggak? Iya, baca Quran. Karena orang Yahudi yang enggak sholat, akhirnya yang Habibie tiap malam sholat tahajud, kemudian baca Quran. Allah angkat nomor 1 sampai suruh pulang oleh Pak Harto, dikasih kerjaan apa gitu, akhirnya jadi presiden. Kalau kamu yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, Allah tidak mustahil ngangkat derajat kalian semuanya, laki perempuan. Amin. 2 tahun yang lalu ingat saya ada namanya Queen. Yang putri pernah dengar Queen? Itu sering tahajud, akhirnya masuk UI UI di itu mudah. Allah kalau sudah membuat mudah itu nggak kurang jalan. Kamu kesulitan apa aja, tahajud. Minta kepada Allah apa maunya kamu. Tapi asal permintaannya jangan ketinggian. Ya Allah, saya minta Boeing 737 ya Allah. Kalau kamu minta Boeing 737 dikasih Boeing 737, diletakkan di mana? Jawab, diletakkan di mana? Bingung. Kalau mobil Alphard gitu masih masuk akal. Diminta apa? Boeing 737. Kalau Allah ngasih, diletakkan di mana? Di sawahnya orang, dimarahi kamu. Ya, minta yang terbaik ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah, berikan nasib yang terbaik ya Allah, berikan ya Allah, mudahkanlah semua kesulitan saya ya Allah, kesulitan orang tua ya Allah. Kalau perempuan nanti kalau sudah kuliah, ya Allah berikan jodoh yang membahagiakan saya ya Allah. Amin. Jangan yang ganteng atau yang cantik. Yang ganteng atau yang cantik belum tentu membahagiakan kamu. Ini saya tanya, kamu, ada orang cantik, kaya, tapi pelacur ngajak kawin, kamu mau nggak? Kenapa nggak mau? Cantik, kaya, lah ya nggak mau. Yakin? Ini Pak, ini mau nggak? Nggak ya? Siapa sampingnya itu? Mau nggak? Maunya yang cantik, yang nggak pelacur, yang kaya, iya maunya ya. Membahagiakan, bagus. Putri, jangan minta yang ganteng kayak Nabi Yusuf. Wah, kalau ganteng banyak orang seneng, kamu sakit hati nanti. Putri jawab, jangan malu-malu. Ganteng tapi banyak orang senang, kamu hatinya panas nggak? Keras banget. Ya udahlah, yang penting yang membahagiakan, betul? Yang perempuan juga gitu, minta istri yang membahagiakan. Indah, sedap dipandang mata. Kalau Al-Quran itu Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anakku, panjang cerita Nabi, maka kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengadakan peringatan baca tiba berjanji. Saya dulu juga hafal
santriwan santriwati dulu di eretan saya suruh ngapal, tapi saya pindah di sini ganti Simtud Duror, sudah sekarang itu aja lah ya. Kalau tiap malam Jumat ya disering-seringi kayak tadi, tidak apa-apa. Apa namanya? Jadi saya merasakan ceritanya Nabi. Abtadiqul imla bismillatil aliyya mustadirran faizal barakati ana ma'anal wa aulan. Allah mustadirran faizal barakat. Mustadirran artinya apa namanya, selalu meminta faizal barakat, kebanjiran, keberkahan. Ana lahu aula. Indah sekali itu. Subhanallah. Nabi Muhammad ceritanya ada, tinggal kita baca. Dulu-dulu di kampung-kampung juga gitu. Tapi akhir-akhir ini ada 3-4 tahun ini Simtud Duror. Udahlah, kita kembali kepada berjanji yang dikarang oleh Ja'far al-Berjanji itu. Orang mengatakan apa, katanya si katanya ini, katanya itu riwayat kok. Subhanallah. Anak-anakku, terima kasih. Kita yang penting ngambil pelajaran. Nabi Muhammad sampai kayak gini memang dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Islam itu dilindungi oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran sampai sekarang yang kayak gini bermacam-macam, itu prosesnya lama. Maka kamu juga demikian lupa. Pengen sukses pakai proses. Mudah-mudahan semuanya kita disukseskan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Maka terakhir, kalau ada orang mengatakan wah maulid dan sebagainya enggak ada sama Rasulullah, ya udahlah, bukan lakum dinukum waliyadin, sama-sama orang Islamnya. Kau enggak senang sudah enggak apa-apa. Saya senang pada Rasulullah. Orang senang pada Rasulullah itu, dan kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di surga bersama orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, pasti akan berkumpul dengan beliau. Amin. Maka ini saja saya kira. Alhamdulillah anak-anakku, terima kasih. Sekarang baru jam 11, duhurnya 1 jam lagi. Maka ada kesempatan makan soto. Saya tanya siapa? Sudah selesai belum sotonya? Sudah siap? Alhamdulillah, soto Betawi. Kita doain Ustadz Badawi, Ustadz Nur Aini yang sakit-sakit, semoga Allah sembuhkan secepatnya. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa? Oh, Ustazah Hamidah sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sakit-sakit di antara kita semuanya, ya kalau dipikir sakit, ada yang sakit-sakitan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah sembuhkannya, termasuk Bu Nyai. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca Fatihah 7 kali. Mudah-mudahan Allah melimpahkan uang yang miliaran, yang berkah ya Allah, untuk melanjutkan pembangunan. Baca Fatihah 7 kali. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya rahman, wa'afana ya rahim. Innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib daunaka fastajib du'ana daunaka fastajib du'ana. Ya Allah, beliau orang yang miliar yang berkah, ya Allah, beliau yang miliar berkah, miliar yang berkah untuk melakukan pembangunan, ya Allah, untuk melintara sekitar pondok, ya Allah, beliau santai ribuan yang berkah, ya Allah, beliau santai, ya Allah, kabulkan hajat kami, ya Allah, mudahkan asma kesulitan kami, ya Allah. Sesungguhnya memudahkan yang sulit bagimu sangat mudah, ya Allah. Ya Allah, berkailah santriwan-santriwati Pondok Sentra Al-Quran ini, ya Allah. Bila ilmu yang manfaat yang berkah, ya Allah. Berikan kepada mereka akhlak yang baik, ya Allah. Sukseskanlah mereka, ya Allah. Kabulkanlah hajat mereka, ya Allah. Berkailah orang tua mereka, ya Allah. Dan rezeki yang banyak, berkah berlimpah ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo dibunyikan sambil nanti nunggu di belakang kalau siap, ayo. Sallallahu ala Muhammad.